Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yes, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Katakan kanan kirimu, Tuhan kita baik. Yes. Haleluya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semua karena Tuhan kita baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap kita, tetapi segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terima kasih buat pengurus yang beri saya kesempatan untuk boleh berbagi sharing malam hari ini. Saya sedikit sharing seputar apa yang telah diberikan topik dari pengurus. Sepanjang bulan ini kita berbicara banyak tentang penyembahan. Kalau minggu lalu Pastor Peter sudah membawakan penyembahan, kuasa dari penyembahan. Saya percaya setiap kita ketika kita mengerti kuasa dari penyembahan, maka hati kita selalu akan memuji menyembah Tuhan. Karena di balik setiap pujian, di balik setiap penyembahan kita, di situ ada kuasa Tuhan. Amin. Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa betapa pentingnya penyembahan itu bagi setiap kita, maka penyembahan itu tidak menjadi penyembahan yang rutinitas, tidak menjadi penyembahan yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi penyembahan yang berkuasa. Kuasa Tuhan berlaku atas hidup saudara ketika saudara mau terus hidup terhubung dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan saudara. Nah, saudara, kali ini saya diberikan topik oleh pengurus bahwa setiap kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai suatu penyembahan, saudara. Persembahan yang hidup. Saudara, ketika kita berbicara tentang persembahan, kita harus mengerti dulu, saudara, sebelum saya lebih lanjut, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan persembahan yang hidup. Ketika kita belajar tentang persembahan ini lahir dari zaman bangsa Israel pada saat itu, saudara. Ketika seseorang mau mempersembahkan suatu korban bagi Tuhan, mereka memberikan korban yang terbaik berupa domba, berupa lembu, berupa segala binatang yang terbaik dari yang terbaik. Itu yang dipersembahkan bangsa Israel pada masa itu, saudara. Ketika juga kita berbicara tentang persembahan, kita harus sadar bahwa persembahan adalah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang atau kepada Tuhan. Yang ketika kita berikan, kita tidak berharap bahwa persembahan itu kembali kepada kita. Ketika kita sudah mempersembahkan, pastikan bahwa kita sudah memberi hak kita, memberikan hak kita kepada orang lain. Itulah persembahan. Jadi ketika kita memberikan persembahan kepada seseorang atau kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa persembahan itu kita berikan hak kita kepada orang yang kita sayangi, kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita hargai. Itulah persembahan. Dan persembahan pada zaman dahulu ketika seorang mau menghadap Tuhan, persembahan yang dia sampaikan berupa korban domba, lembu yang terbaik, tidak cacat, tidak sakit, yang sempurna dari yang sempurna, itulah yang dibagikan. Namun ketika Yesus telah mati bagi saya dan saudara, hari ini kita tidak mempersembahkan korban persembahan kita berupa anak lembu atau domba lagi, saudara. Tetapi Tuhan minta kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita. Mari kita buka dulu dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayatnya yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa, saudara? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam pemandangan Allah, saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah di mana kita mempersembahkan tubuh kita.
Tuhan gak minta yang lain saudara. Tuhan gak minta yang lain. Tuhan minta tubuhmu, hidupmu Tuhan minta. Tuhan gak minta yang lain saudara. Bukan berarti pelayanan kita tidak penting, bukan berarti pujian kita tidak penting, bukan berarti datang hari Minggu itu tidak penting. Tetapi yang lebih penting Tuhan mau engkau datang mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat saudara, kenapa sih Tuhan rindu itu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bukankah pelayanan kita, bukankah pujian kita juga itu bagian yang terpenting. Tetapi bagi Tuhan semuanya penting. Tapi lebih dari itu, mari koreksi diri kita, saya pun koreksi diri saya bahwa apakah saya sudah mempersembahkan tubuh saya sebagai korban yang sejati, sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan. Dan Tuhan mau hari ini kita mengerti. Ketika kita datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan kerelaan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Kita menyadari bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan mempersembahkan tubuh kita karena kita sadar bahwa Tuhanlah segala yang dalam hidup kita. Next, selanjutnya saudara, ada 3 hal yang kita perlu mengerti. Sebelum saya bawa saudara untuk mengerti persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku, demi apa? Demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Saudara, satu alasan yang terpenting ketika Tuhan meminta kenapa Tuhan minta tubuh kita untuk kita persembahkan bagi Dia sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan mau. Paulus menyadari benar saudara, bahwa karena kemurahan Allah lah kita boleh ada hari ini. Kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu saudara, umat manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan maut itu tidak bisa dihindari, betul tak? Setiap kita pasti, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi Paulus sadar, karena kemurahan Allah lah setiap kita boleh lepas dari maut. Mungkin secara jasmania kita mati, kita mengalami maut. Tetapi setelahnya itu kita mengalami yang namanya kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Yesus. Oleh karena itu Tuhan bilang, oleh karena kemurahan Allah lah, kita boleh diselamatkan, kita boleh menikmati anugerah, kita lepas dari penghakiman. Sebenarnya kita harus binasa. Tetapi kita boleh menerima hidup ini karena kemurahan Allah. Ayat lain bilang begini, Allah telah menebus engkau, aku telah membayar engkau lunas, dan harganya lunas dibayar, saudara. Satu hal yang kita harus mengerti bahwa kemurahan Allah itu terlalu besar bagi kita, saudara. Paulus sadar itu, sehingga dia bisa berkata, karena kemurahan Allah lah saya bisa ada hari ini. Oleh karena itu saya harus mempersembahkan tubuhku. Kita boleh hidup, kita boleh menikmati hari ini dan seterusnya sampai pada keselamatan. Itu semua karena kemurahan Allah. Jadi tidak heran kalau Tuhan mau minta tubuhmu, hidupmu. Karena sebenarnya kita ini sudah binasa, tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi Tuhan mau berkorban buat saya dan saudara. Itu di dalam kemurahan Allah. Sampai di sini saudara bisa tangkap, saudara? Itulah alasan kenapa Tuhan mau meminta hidup kita. Itu alasan Allah mengapa Tuhan mau meminta hidup kita, meminta hati kita, meminta tubuh kita. Karena sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa, kita sebenarnya sudah habis karena maut. Tetapi karena kemurahan Allah Tuhan tarik kita dari maut
dan memberikan kita masa depan. Tuhan memberikan kita keselamatan, Tuhan memberikan kita penghidupan yang luar biasa. Hanya karena kemurahan Allah. Kita akan lihat kemurahan Allah 1 Korintus 6 ayat 20 gini. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebenarnya kita ini kan mungkin secara fisik kita ada. Tetapi secara roh kita ini binasa ketika tidak menikmati yang namanya itu penebusan daripada Tuhan. Oleh karena itu, karena kemurahan Allah kita menikmati penebusan itu daripada Tuhan. Sehingga Tuhan bilang begini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu karena kita apa? Kamu telah dibeli. Kamu telah harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maut, kita ini manusia yang berdosa, diambil dari maut. Sebenarnya tinggal di dalam maut karena dosa, tetapi Tuhan ganti, dia bayar lunas dengan darahnya, dengan pengorbanannya, sehingga dia tarik itu untuk dia dan untuk Tuhan. Jadi kita sebenarnya kita nggak punya hak lagi atas tubuh ini, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu dia tidak pernah memaksa kita untuk mau menyerahkan tubuh kita sepenuhnya bagi dia. Tetapi percayalah ketika saudara terus mempertahankan tubuh saudara secara jasmani di dalam keduniawian pasti akan binasa. Tetapi ketika saudara menyerahkan hidup saudara untuk memuliakan Tuhan, saudara akan bersama dengan dia di keselamatan yang nantinya saudara akan terima. Dan hari ini saudara terima, dan ketika saudara kembali kepada Bapa, saudara tidak mengalami namanya maut, tetapi keselamatan yang luar biasa. Ayat 19 sebelumnya, mundur satu kali. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Sudah berapa kali disinggung di sini saudara tentang tubuh saudara. Dari ayatnya yang sengaja saya balik saudara, tetapi pada intinya sama. Kalau di ayat 20 dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, di ayat 19 dia ingatkan lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milikmu sendiri. Ini tadi yang saya katakan bahwa kita sebenarnya ini bukan siapa-siapa, bukan punya kita sendiri, punyanya Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kalau dia minta saudara, karena sebenarnya kita ini sudah tidak ada secara roh, kita sudah tidak ada. Tetapi di keselamatan yang diberikan sehingga kita masih ada. Sehingga dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri tetapi milik Allah. Oleh karena itu saudara, hari ini kita diingatkan, mari persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Allah. Amin. Nanti kita akan lihat kenapa sih dikatakan hidup sebagai persembahan yang hidup. Next, selanjutnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 3 poin ini utuh saudara. Kita mempersembahkan tubuh kita bukan tidak terlepas dari 3 hal ini saudara. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kedua yang kudus, dan yang ketiga berkenan kepada Allah. Itulah dikatakan ibadah kita yang sejati. Next, selanjutnya. Sebagai persembahan yang hidup, saya simpulkan satu garis besar, hidup itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa juga dinikmati. Wujudnya itu di dalam kasih. Saudara, kita nggak bisa berkata bahwa saya persembahkan Tuhan, hidupku bagi Tuhan, tetapi di sisi lain kita masih dendam sama orang lain. Kita nggak bisa berkata saya melayani Tuhan dari kecil, tetapi dalam perjalanannya kita
Tidak bisa mengampuni orang yang membuat salah kepada kita. Sedangkan Tuhan mau hidup kita itu hidup yang bisa dinikmati oleh dunia. Bisa dirasakan oleh dunia. 1 Korintus 13 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan apa? Canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia. Saya tanya saudara, orang yang diberikan karunia dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat. Ini orang di dalam gereja atau orang yang tidak kenal Tuhan, saudara? Pertanyaannya. Seringkali orang yang di dalam gereja seperti kita ini sudah melayani Tuhan, sudah melakukan yang terbaik, tetapi seringkali kita tutup mata dengan keadaan orang yang susah. Tuhan mau kehidupan kita bukan sebatas rutinitas, bukan sebatas pengalaman, tetapi harus bisa dinikmati orang-orang lain, dirasakan oleh orang lain. Aku, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan sekalipun aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman, miliki iman lagi saudara. Orang di dalam gereja ini atau orang di luar ini? Orang di dalam gereja. Makanya tidak heran Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Harus hidup di dalam apa? Kasih. Makanya ada orang berpikir bahwa cukuplah saya datang hari Minggu beribadah. Cukuplah saya memuji Tuhan, saya melayani yang berikan yang terbaik. Tapi seringkali ketika keluar dari gereja, kita nabrak orang, justru kita marah-marahin dia. Kita keluar dari gereja, ya seringkali bukan kata-kata maaf yang kita sampaikan, tetapi mungkin mulut kebun binatang mungkin yang keluar. Tuhan tidak mau hidup kita itu seperti itu yang kita persembahkan. Tuhan tidak mau. Ketika kita sudah tahu bahwa kita mengerti Tuhan, oh ternyata ini alasan Tuhan kenapa persembahan ibadah yang sejati itu hanya bisa dikatakan sebagai sejati ketika hidup bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika hidup bisa dinikmati oleh dunia. Jika aku tidak mempunyai kasih sama sekali, aku tidak berguna. Artinya gini, ibadahmu tidak berguna kalau kau tutup mata terhadap orang yang susah dengan sekitarmu. Setiap orang diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Tapi percayalah, ketika engkau lakukan dengan penuh kasih, ketika engkau kerjakan tanpa pamrih, ketika engkau lakukan yang terbaik tanpa menginginkan sesuatu, betul-betul tulus dari hatimu, bekerja, membantu orang lain atau menolong siapapun, itulah yang dirasakan oleh dunia dan dunia melihat Kristus di dalam saudara. Ketika dunia melihat Kristus dari hidup saudara, menikmati kasih Kristus dari hidup saudara, Tuhan berkata, inilah yang saya mau katakan ibadahmu yang sejati. Saudara tangkap sampai di sini, amin. Amin. Next, selanjutnya saya ada tulis gini. Tuhan Yesus ajarkan gini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk apa? Ketika saya renungkan ayat ini saudara begini.
Tuhan lebih rindu engkau mengampuni saudaramu yang berbuat salah kepada engkau ataupun engkau yang berbuat salah kepada mereka. Tuhan lebih pengen itu yang saudara kerjakan ketimbang saudara datang mempersembahkan korban. Ayat ini berkata bahwa ketika saudara mau datang mempersembahkan korban, tetapi di dalam perjalanannya ada di dalam hatimu yang mengganjalmu, tinggalkan dulu, pergi dulu berdamai. Pergi dulu berdamai, bukan berarti Tuhan tidak rindu persembahanmu, bukan berarti Tuhan tidak rindu penyembahanmu, bukan Tuhan tidak rindu pengalamanmu melayani Tuhan, bukan Tuhan tidak rindu engkau meninggikan melayani Dia, tetapi Tuhan lebih rindu engkau bisa mengasihi orang lain, mengasihi musuhmu. Lebih daripada itu, Tuhan lebih rindu seperti itu. Itulah dikatakan bahwa Tuhan mau persembahan yang seperti itu. Tuhan mau persembahan yang seperti itu. Tuhan mau yang persembahan seperti itu. Namun seringkali kita susah mengampuni orang lain karena ya kita merasa bahwa kita yang lebih benar. Tapi kalau itu pun mengganjal di hatimu, Tuhan bilang tinggalkan mi dulu itu, tinggalkan mi lebih itu. Saya lebih rindu kau mengasihi tanggamu, saya lebih rindu kau mengasihi musuhmu. Sehingga saya catat begini di bawah saudara, dunia harus merasakan dan menikmati kasih Tuhan dari hidupmu. Itulah persembahan yang hidup. Itulah persembahan yang hidup. Tepuk kanan kiri saudaramu di samping. Ampuni mereka yang buat salah sama engkau. Mungkin saudara hari ini punya pengalaman pahit sama mungkin orang tua saudara. Saudara mungkin punya pengalaman yang pahit kepada saudara atau orang tua atau om saudara. Saudara, Tuhan ingatkan hari ini ketika saudara mau memberikan ibadah yang sejati, saudara harus mengasihi, saudara harus bisa mengampuni. Bukan rasul yang tulis ini, bukan nabi yang tulis ini, bukan tetapi Yesus sendiri yang berkata ini saudara. Pesan ini pesan Yesus sendiri, bukan nabi, bukan rasul, tetapi Yesus sendiri bilang, ketika engkau mau mempersembahkan korban pujian, mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, tetapi ada yang mengganjal di hatimu, pergi berdamai dulu. Itu Tuhan lebih mau. Itulah yang dikatakan persembahan yang hidup, bisa dinikmati, bisa dirasakan, bisa dialami oleh orang sekitarmu. Lebih ekstrim lagi saudara, Tuhan berikan contoh next. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihlah. Bisa saudara? Tapi ini yang Tuhan mau, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu, yang satu berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Mungkin kita bertanya, sampai sebegitunya kah Tuhan? Tapi ini perkataan Tuhan saudara. Ketika saudara mau maju lebih lagi selangkah demi selangkah di dalam perencana Tuhan, harus bisa saudara. Saudara harus bisa. Selama saudara berputar-putar tidak bisa mengampuni, selama saudara berputar-putar pada ranah ini, saudara tidak akan bisa lulus-lulus. Dan saudara tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan yang lebih lagi. Setiap kita, Alkitab bilang bahwa rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi seringkali kita yang bikin putus. Karena sikap kita yang bertahan untuk tidak bisa mengampuni, untuk bertahan untuk tidak bisa melepaskan kasih, maka rencana Tuhan yang mau sebegitu besar dalam hidup saudara terhenti sampai di situ, sampai saudara bisa menang. Kalau saudara bisa menang, baru Tuhan mau lebih lagi berbuat seperti apa yang menjadi rancangannya. Jadi inilah persembahan yang hidup itu saudara. Harus bisa dinikmati orang lain, harus bisa dirasakan, dialami, dilihat saudara. Makanya tidak heran dikatakan persembahan yang hidup. Hidup itu, ini mimbar hidup enggak saudara? Bisa dilihat?
Bisa dirasa? Bisa dinikmati? Saudara, benda mati punya keterbatasan yang tidak bisa dikerjakan oleh sesuatu yang hidup. Tetapi saya dan saudara hidup, saudara. Saya dan saudara itu hidup. Dan Tuhan mau hidup saudara, tubuh saudara, saudara persembahkan bagi Tuhan. Ini yang pertama, saudara. 3 di dalam 1. Supaya kita mempersembahkan ibadah yang sejati harus memberikan persembahan yang hidup. Dan next yang berikutnya Tuhan bilang cuman sampai di situ. Tuhan bilang gini, persembahan yang kudus. Kalau dengar kata kudus kita ngeri, rasa-rasanya sesuatu yang mustahil. Rasa-rasanya sesuatu yang rasanya gak mungkin, sesuatu yang berat. Tapi pertanyaannya gini, saudara. Mungkinkah Tuhan meminta sesuatu dari kita yang tidak bisa kita berikan buat Dia? Mungkinkah Tuhan meminta sesuatu dari kita yang kita tidak bisa berikan buat Dia? Sehingga ketika Dia meminta dan kita tidak bisa memberikan bagi Dia, kita terima murka dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan meminta kita, kuduslah sebab aku kudus, bukan berarti kita tidak bisa kerjakan. Tidak bisa sampai pada level itu. Karena Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Memang kalau kita belajar firman Tuhan lebih dalam, tidak ada manusia yang karena perbuatannya bisa mengalami namanya kebenaran. Tetapi karena penebusan Tuhan kita dibenarkan. Karena penebusan Tuhan kita dikuduskan. Tetapi di dalam perjalanannya saudara harus bisa melewati yang namanya setiap pencobaan, setiap tantangan yang membawa saudara kepada sesuatu yang tidak kudus. Karena Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya ada catat. Syarat mutlak dari suatu persembahan, Tuhan mau yang terbaik. Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan meminta sesuatu yang tidak mungkin untuk kita dapat berikan? Dia minta kita kudus sebab Dia yang kudus. Saya berbagi sedikit ya, artinya apa yang saya bagikan buat saudara, saya dulu harus mengalami. Bukan berarti saya lebih baik dari saudara. Tetapi apa yang saya harus bagikan harus menjadi bagian yang saya harus pernah alami, saudara. Begini, ketika kita mau berjalan kudus di mata Tuhan, manusia kita ini frustasi, tidak bisa. Rasa-rasanya hari ini kita bisa kudus, lusa tidak bisa. Rasanya lusa itu tantangannya lebih berat sehingga mungkin hari ini kita bisa jaga mulut kita, tidak bilang yang kotor. Mungkin hari ini kita tidak bisa tahan tangan kita untuk mengambil sesuatu yang bukan punya kita. Dan hari ini mungkin kita bisa tahan untuk itu. Tetapi di dalam perjalanannya kita jatuh lagi, kita jatuh lagi, kita jatuh lagi, kita jatuh lagi. Saudara, manusia kita ini memang betul tidak bisa, saudara. Rasa-rasanya tidak mampu. Tetapi ada satu kata yang saya pegang sampai hari ini. Ketika kita berserah, saudara. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Kata berserah itu kita tanggalkan semua ego kita. Kita tanggalkan semua keinginan kita. Dan kita berserah kepada Tuhan. Begini. Ketika saudara sadar bahwa kasih Yesus itu luar biasa dalam hidup saudara. Dan saudara mengalami itu di dalam hidup saudara. Kasih itu hidup di dalam hati saudara.
Pertanyaannya, mungkinkah ketika kasih itu mengalir dalam hidup saudara, saudara masih bisa tonjok orang? Ketika kasih itu mengalir luar biasa dalam hati saudara dan tinggal di dalam hati saudara, masih tegakah saudara tipu orang? Jadi benang merahnya adalah ketika kasih Tuhan itu saudara sadar kasih Tuhan itu luar biasa dan mengalir dalam hati saudara. Saudara tidak dengan sengaja saudara tahan untuk tidak berbuat dosa, tapi dengan sendirinya saudara itu akan mengalir dalam hidup saudara. Sehingga itu tidak menjadi frustasi dalam hidup saudara. Karena dengan kekuatan saudara-saudara tidak bisa menahan dosa itu datang kepada saudara. Tetapi kalau saudara penuhi hidup saudara dengan kasih Tuhan, tinggal dalam hati Tuhan, kasih itu mengalir dengan sendiri dalam hati saudara. Tidak akan mungkin saudara keluar kata-kata yang najis, kata-kata yang kotor. Ketika kasih itu mengalir juga dalam hidup saudara, saudara sadar benar-benar terima kasih-kasihmu luar biasa bagi saya. Ketika mungkinkah itu kasih bersama-sama membunuh orang? Tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika saudara mempersembahkan hidup saudara menjadi persembahan hidup yang kudus, dalami kasih Tuhan, nikmati kasih Tuhan, sadari betul-betul, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini aku menikmati kasih-Mu, kemurahan-Mu, keselamatan-Mu, biarlah itu mengalir dalam hati saya. Dan biarlah itu menjadi bagian yang terpenting dalam hidup saya. Sehingga dengan sendirinya saudara, tidak dengan kekuatan saudara untuk bertahan hidup kudus, tidak saudara. Tetapi dengan dari dalam itu menjadi benteng buat hidup saudara. Amin. Amin. Tuhan mau persembahkan hidup saudara menjadi persembahan yang hidup, bisa dinikmati orang lain, bisa dinikmati oleh dunia. Dan Tuhan juga mau persembahan saudara itu kudus. Karena tidak ada sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita tidak bisa berikan bagi Dia. Dia bukan Tuhan yang jahat, yang memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita buat. Ketika Dia memerintahkan sesuatu, saya percaya kita dimampukan Tuhan untuk bisa berbuat, untuk bisa hidup kudus, menjaga hidup kita dengan cara saudara, mari menikmati, sadar kasih Tuhan itu luar biasa buat saudara. Dan ketika saudara sadar kasih Tuhan luar biasa dalam hidup saudara, mengalir dalam hidup saudara dengan sendirinya saudara akan melangkah. Tidak perlu dengan kekuatan saudara untuk hidup kudus, tetapi ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup saudara, sehingga itu memampukan saudara untuk bisa hidup kudus. Amin. Katakanlah kanan kiri saudara, katakan saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Yes, terus sadar kebaikan Tuhan. Terus sadar kebaikan Tuhan. Dan kasih Tuhan itu terus diam dalam hati saudara dan mengalir. Dan yang terakhir saudara, dikatakan persembahan ibadah yang sejati itu adalah yang berkenan kepada Allah. Konsep kata berkenan itu luas. Bisa berarti menyenangkan hati Tuhan. Bisa berarti sesuatu yang Tuhan senang. Alkitab berkata Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi saya mau katakan begini, satu juga bagian. Motivasi yang benar. Berkenan juga motivasi, berkaitan juga dengan motivasi yang benar. Berkenan kepada Allah juga berkaitan dengan motivasi yang benar, saudara. Hati kita benar. Kenapa Tuhan ingatkan ini? Supaya kita punya motivasi yang benar. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Gini saudara, kita melayani Tuhan bukan untuk dilihat orang. Kita memuji Tuhan bukan karena kita sombong-sombongan. Tetapi kita melayani Tuhan, kita mempersembahkan korban buat Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi senang, motivasi kita itu lurus untuk menyenangkan hati Dia, untuk meninggikan Dia, bukan yang lain. Saya catat ayatnya saudara. Ada satu contoh di dalam Alkitab, Yesus memberikan perumpamaan ini.
bagaimana menjadi persembahan yang berkenan. Yesus beri contoh melalui perumpamaan. Dikatakan begini, ada 2 orang pergi ke bait Allah. Ini bicara tentang datang kepada tempat ibadah. Dia katakan gini, ada orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang apa saudara? Dibenarkan oleh Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ini balik kepada motivasi saudara. Ketika saudara datang ke gereja, mungkin itu dilihat orang, mungkin untuk meninggikan diri. Tuhan bilang bukan itu yang saya cari, bukan itu yang berkenan bagiku. Tetapi saudara datang dengan kerendahan hati, Tuhan, saya manusia yang terbatas. Saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan. Itu yang Tuhan cari saudara. Alkitab berkata bahwa hati yang remuk Tuhan rindukan dari setiap kita. Kita tidak datang dengan kesombongan kita, tetapi kita datang dengan kelembutan hati kita, dengan kesadaran bahwa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Semua karena Tuhan. Saya mau meninggikan-Mu hari ini Tuhan. Saya mau mencari wajah-Mu. Biarlah pujianku Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan mau hidup kita sampai seperti itu saudara. Kita harus punya motivasi yang benar di dalam segala sesuatu. Ketika kita menolong orang lain bukan karena kita mengharapkan sesuatu balasan dari orang lain. Tetapi karena kita menolong karena Tuhan sudah lebih banyak menolong saya. Sehingga kita menolong orang lain. Hal-hal yang seperti itu bisa dinikmati orang lain. Bisa dinikmati dunia. Sehingga itulah yang dikatakan Tuhan, ibadahmu yang sejati. 3 hal ini biarlah setiap kita boleh mengerti. Oh ternyata ibadah yang sejati bukan sekedar saya datang ke gereja. Ibadah yang sejati bukan sekedar saya datang menyembah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ibadah yang sejati ketika hidup saya, tubuh saya ini boleh berkenan. Boleh dinikmati oleh orang lain. Boleh dinikmati dunia sehingga Tuhan, dunia melihat Kristus dari hidup saudara. Cermin Kristus dari hidup saudara. Orang melihat ada Yesus di dalam hidup saudara. Sehingga dunia boleh percaya Yesus di dalam diri saudara. Yang menyelamatkan saudara juga bisa menyelamatkan dia. Alkitab berkata, 1 jiwa dimenangkan, beribu-ribu malaikat di sorga bersuka cita. Biarlah saya berdoa saudara, melalui hidup saudara dunia boleh menikmati Tuhan. Amin. Melalui hidup saudara dunia boleh menikmati keselamatan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.